Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai limit dan kekontinuan, yaitu materi di bab 1 ya. Oke, kita akan mulai membahas mengenai konsepnya terlebih dahulu. Jadi sebetulnya walaupun di SMA itu sudah pernah belajar mengenai limit, namun di SMA tidak terlalu dijelaskan secara detail mengenai konsep dasarnya ya. Jadi di sini kalian harus tahu terlebih dahulu konsep dasar dari limit tersebut. Jadi agar tidak salah ketika mengerjakan soal ya. Misalkan f(x) fungsi yang terdefinisi pada interval buka yang memuat titik C kecuali mungkin di titik C. Jadi misalkan kita punya fungsi f(x) seperti ini, gitu ya. Misalkan bila untuk semua titik x yang dekat dengan C, misalkan saya punya C di sini, berakibat nilai f(x) dekat ke nilai L, ya. Misalkan saya punya C di sini, di mana nilai fungsinya itu adalah L, misalkan seperti ini, ya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fc itu adalah L, ya. Nilai fungsi di titik C itu adalah L. Tetapi bagaimana dengan limitnya? Ya, kita perhatikan definisi limit ya. Bila untuk semua titik X yang dekat dengan C berakibat nilai fx dekat ke nilai L, maka dikatakan limit fx untuk X mendekati C adalah L. Dinotasikan limit X menuju C, fx sama dengan L. Ya, jadi maksudnya adalah apabila semua nilai X yang dekat dengan C, semua nilai X yang dekat C itu kan ada yang sebelah kirinya C, ada yang sebelah kanannya C gitu ya. Namun dikatakan sangat dekat. Ya, artinya jangan milih yang jauh-jauh, pokoknya sangat dekat sekali dengan C ya, X-nya tersebut. Itu berakibat nilainya, kita lihat nilainya, ini kan nilainya adalah dekat dengan L. Ya, tidak tepat di L ya, tetapi dekat dengan L. Untuk nilai X yang dekat dengan C, sebelah kanannya bagaimana? Sama, sebelah kanannya juga dekat ke L. Ya, ini artinya kita bisa katakan bahwa limit X menuju C dari fx sama dengan L. Perhatikan di sini ya, bahwa menentukan nilai fungsi itu berbeda dengan menentukan nilai limit. Kalau menentukan nilai fungsi, itu kita ingin melihat nilai fungsi tepat di titik tersebut. Jadi tepat di titik C. Ya, di titik C nilainya tepat L. Sedangkan kalau limit, itu kita ingin mencari nilai fungsi di sekitar C. Jadi tidak tepat di C, bukan di C, tetapi hanya di sekitarnya C. Di sekitar C-nya saja. Ya, kalau dari gambar ini kita bisa lihat di sekitar C itu nilainya adalah dekat ke L, ya, maka hasil limitnya adalah L. Kalau limit itu hasilnya bukan berarti tepat L ya, tetapi dekat ke L. Gitu ya, pengertian limit harus bisa membedakan antara limit dengan fungsi. Perhatikan bahwa perhitungan nilai limit dan perhitungan nilai fungsi merupakan dua hal yang berbeda. Tadi ya, bedanya sudah saya sampaikan di sebelum ini. Hasilnya pun bisa sama, bisa berbeda, bahkan bisa pula tidak ada. Maksudnya seperti apa? Bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat. Ini ada beberapa kasus, ya, beberapa kasus contoh fungsi. Kita lihat untuk yang pertama dulu ya, yang sebelah kiri dulu, kiri atas. Kita bisa lihat di sini FC sama dengan, lihat nilai fungsinya. Di C nilai fungsinya berapa? Adalah L. Kemudian untuk limitnya bagaimana? Ya, untuk limit itu kita perlu melihat dari kiri. Kan kita ingin melihat nilai fungsi di X yang sangat dekat dengan C. Ya. Misalkan kita ingin melihat nilai X yang dekat dengan C tapi dari kiri. Misalkan seperti ini ya. Itu berarti kita katakan limit X menuju C dari kiri, Fx. Sama dengan apa? Sama dengan ini ya, nilainya dekat ke L. Kemudian dari kanannya bagaimana? Ya, dari kanan berarti sebelah kanannya C,
kita lihat nilainya juga dekat ke L. Dekat ke L. Ya, artinya kalau limit X menuju C dari kirinya itu akan nilainya sama dengan dari kanan, sama-sama L ya. Maka kita dapat simpulkan bahwa limit X menuju C dari Fx adalah L. Sekarang gambar yang kanan atas. Dari sini kita bisa lihat tentukan Fc-nya apa. C-nya di sini nilainya apa? Karena ini bolong, jadi nilainya tidak ada ya. Nah, tetapi limitnya belum tentu tidak ada ya. Kalau fungsinya tidak ada, belum tentu limitnya tidak ada. Kita cek limit X menuju C dari kiri. Berarti sebelah kirinya C, kita lihat nilai fungsinya. Ya, ini akan dekat ke L. Ya. Kemudian limit X menuju C dari kanan, ini juga dekat ke L. Ya, dekat ke L. Dengan demikian, karena dari kiri dan dari kanannya sama, maka kita bisa simpulkan limit X menuju C dari Fx sama-sama L, maka limitnya adalah L. Gambar kiri bawah, kita bisa lihat Fc nilainya adalah, bukan yang ini, karena ini bolong. Jadi kita lihat yang full. Ini adalah L. Kemudian cari limit X menuju C dari kirinya. Berarti sebelah kirinya C. Lihat nilai fungsinya dekat ke mana? Dari ini ya, grafiknya di sini. Yaitu nilainya adalah dekat dengan M. Kemudian kalau X menuju C dari kanan, ini ya, maka ini kita lihat motong grafiknya di mana? Di sini. Ini adalah dekat dengan L. Jadi limit X menuju C dari kanannya adalah L. Sehingga kita bisa simpulkan limit X menuju C dari Fx adalah tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena limit X menuju C dari kirinya berbeda dengan limit X menuju C dari kanan. Jadi kalau limit dari kiri dan dari kanannya tidak sama, maka limit X menuju C-nya itu tidak ada. Ya. Sekarang gambar yang terakhir, di sini kita bisa lihat Fc-nya adalah ini ya, ini. Ini adalah nilainya 0. Kemudian limit X menuju C dari kiri, di sini ya sebelah kirinya C, nilainya adalah dekat ke M. Sedangkan limit X menuju C dari kanan, itu berarti dekatnya adalah ke ini ya, ke L. Oke, karena limit kiri dan kanannya berbeda, maka bisa kita simpulkan bahwa limit X menuju C dari Fx adalah tidak ada. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita menentukan limit berdasarkan gambar dari suatu grafik, kalau sekarang kita akan menentukan nilai limit jika tidak diketahui grafiknya, ya. Jadi hanya diketahui fungsinya saja. Bagaimana? Tentukan limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1. Ya. Kalau tadi kan kita ingin melihat nilai fungsinya di sekitar C ya. Berarti kalau ini misalkan ya gambarnya misalkan adalah ini itu seperti ini. Ya sebetulnya gambarnya memang seperti ini sih ya. Ini satu seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin mencari limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1, artinya kita perlu mencari limit X menuju 1 dari kiri, itu berapa, dan juga mencari limit X menuju 1 dari kanannya itu berapa. Gitu ya. Nah, untuk mencari limit X menuju 1 dari kiri, artinya kan kita melihat X, ini kan X ya, sumbu X, melihat sebelah kirinya 1. Kita lihat nilainya berapa di sini. Gitu ya, nilainya berapa.
Maka di sini kita perlu melakukan percobaan. Nah, sebelah kirinya 1 itu kan ada angka-angkanya ada 0,9, 0,99, 999, dan seterusnya ya. Yang mana semakin banyak 9-nya itu akan semakin dekat ke 1. Ya, kalau ingin dekat sekali dengan 1 artinya 0,9999999 dan seterusnya ya, 9-nya harus semakin banyak. Nah, kita ingin melakukan percobaan. Kalau X-nya 0,9, nanti Fx-nya akan berapa sih? Masukkan ke sini. Ya, masukkan ke yang saya kotakin ini. Maka setelah dimasukkan ke kotak ini, kalian bisa hitung sendiri menggunakan kalkulator, akan diperoleh 1,9. Kemudian lanjut, 0,99. Masukkan juga ke sini, kalau dihitung akan diperoleh nilainya adalah ini, 1,99. Kemudian ini, kalau kita masukkan ke sini, nanti akan diperoleh 1,999. Ini, kalau dimasukkan ke sini, akan diperoleh 1,9999. Artinya, di sini kita bisa menyimpulkan semakin dekat X-nya dengan 1, ya, semakin dekat X-nya dengan 1, maka nilai Fx-nya akan semakin dekat ke berapa? Dari 1,9, 1,99, 1,999, 1,99999, dan seterusnya ya. Nanti kalau ini kita melakukan percobaan sampai yang sangat dekat dengan 1, itu nilai Fx-nya akan mendekati 2. Ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju 1 dari kiri X kuadrat min 1 per X min 1 adalah 2. Ya, kemudian kita hitung dari kanan bagaimana. Ya, dari kanan kan sebelah kanannya sini ya. Kita ingin melihat nilai fungsinya ini dekat ke mana. Gitu. Nah, berarti kalau sebelah kanannya 1 kan itu ada angka 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin banyak angka nolnya, itu maka dia akan semakin mendekati 1, semakin dekat ke 1. Maka dari itu kita perlu melakukan percobaan melihat nilai fungsinya. Nilai fungsinya akan semakin dekat ke berapa, gitu ya. Ketika 1,1 kita masukkan ke sini, diperoleh nilainya 2,1. Ketika ini dimasukkan ke sini, diperoleh 2,01. Sama ya, sisanya kita masukkan juga ke fungsinya, diperoleh 2,001. Ini kita masukkan 1,0001, dimasukkan juga ke sini, diperoleh 2,0001. Artinya, semakin X-nya ini dekat ke 1, maka nilai Fx-nya akan semakin dekat ke, ya, awalnya 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001, maka ini akan semakin dekat ke 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju 1 dari kanannya adalah 2. Dengan demikian, karena limit X menuju 1 dari kiri, nilainya sama dengan limit X menuju 1 dari kanan, yaitu 2, maka limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1 adalah 2. Ya, ini dia. Oke. Nah, catatan pada soal ini F1 tidak ada, ya. Tetapi limitnya di X1 ada ya. Jadi limitnya tadi, limit di X menuju 1 dari Fx itu adalah 2. Ya. Namun F1-nya tidak ada. Kenapa F1-nya tidak ada? Karena kan Fx-nya itu adalah X kuadrat min 1 per X min 1. Sehingga F1 itu kan kita tinggal masukkan 1 ya. 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Ini adalah 0 per 0. Padahal penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, 0 ya. Jadi ini adalah tidak ada atau tidak terdefinisi.
Gitu ya. Jadi di sini memberikan kesimpulan bahwa jika fungsinya tidak ada, belum tentu limitnya juga tidak ada. Ya, kasus di sini fungsinya tidak ada tetapi limitnya ada. Sama ya, di atas tadi juga ada gambar yang kanan atas, ya, nilai fungsinya tidak ada, ini tidak ada tetapi limitnya ada. Ya, jadi akan ada berbagai kemungkinan, tergantung fungsinya itu apa. Oke, saya lanjutkan ke contoh soal ya. Kita lihat, kita coba perhatikan dari kiri. Di sini kita bisa lihat F1 nilainya adalah kosong. Ini kan bolong ya, jadi nilainya tidak ada. Sedangkan limitnya bagaimana? Limitnya cek dari kiri. Limit X menuju 1 dari kiri, yaitu adalah dekat dengan 2. Limit X menuju 1 dari kanan, bagaimana? Dekat dengan 2 juga ya. Karena dari kiri dan dari kanannya sama, yaitu 2, maka limit X menuju 1 dari Fx juga 2. Sekarang yang tengah, F1. F1 nilainya adalah ini ya, yang full ya, kita lihatnya bukan yang bolong. F1 adalah 1. Kemudian limit X menuju 1 dari kiri, berapa nilainya? Kita lihat sebelah kirinya 1. Nilainya dekat ke mana? Nilainya dekat ke 2. Kemudian limit X menuju 1 dari kanan. Kanan ini ya, nilainya maka akan dekat ke mana? Dekat juga ke 2. Sehingga karena limit X menuju 1 dari kiri dan 1 dari kanan yaitu sama-sama menghasilkan 2, maka kita punya kesimpulan limit X menuju 1 dari Fx adalah 2. Gambar yang paling kanan, kita bisa lihat nilai F1 maksud saya. F1 adalah, lihat ya, ini adalah 2. Sedangkan limit X menuju 1 dari kiri adalah dekat dengan 2. Limit X menuju 1 dari kanan dekat dengan 2. Jadi karena limit dari kiri dan kanannya sama-sama menuju 2, maka kita bisa simpulkan limit X menuju 1 dari Fx sama dengan 2. Ya, dari sini, dari ketiga kasus ini, kita bisa simpulkan bahwa bisa jadi limitnya itu sama ya, dari ketiga gambar ini kan kita punya nilai limitnya sama semua ya, yaitu limitnya adalah 2 ya, 2. Tetapi nilai fungsinya berbeda-beda. Yang kiri fungsinya tidak ada, yang tengah nilai fungsinya 1, yang kanan nilai fungsinya 2. Jadi bisa seperti itu ya, bisa jadi limitnya itu sama dari setiap kasus yang berbeda, tetapi nilai fungsinya berbeda-beda. Itu akan sangat memungkinkan, gitu ya. Oke. Kemudian sini ya, contoh lain. Perhatikan bahwa pada masing-masing fungsi berikut F0 adalah 1. Oke, kita melihat masing-masing gambar berikut ya. Yang sebelah kiri, kita bisa lihat F0 sama dengan berapa? Kita lihat F0 adalah ini ya, yang full. Nilainya adalah 1. Kemudian limitnya bagaimana? Limit X menuju 0 dari kiri berarti adalah sebelah kirinya 0. Ini ya, ini berarti nilainya adalah, fungsinya kan ini ya, yang biru ini. Ini nilainya adalah 0. Kemudian limit X menuju 0 dari kanan, ini berarti adalah sebelah kanannya 0. Nilai fungsinya dekat ke mana? Kita lihat ini adalah dekat ke 1. Sehingga karena limit dari kiri dan dari kanannya tidak sama, maka kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju 0 dari
fx itu tidak ada. Gambar yang tengah, kita bisa lihat f0 nilainya adalah ini ya, ini adalah 0. Limitnya bagaimana? Limit x menuju 0 dari kiri. Sebelah kirinya 0 ini, kita lihat nilainya adalah berpotongan dengan grafik di mana? Ini akan berpotongan dengan grafik di terus ke bawah terus ya, yaitu di min tak hingga. Sedangkan limit x menuju 0 dari kanannya, ini motong dengan grafiknya di mana? Di mana kita cari terus, ini akan motongnya terus ke atas gitu ya. Maka ini akan menuju tak hingga. Jadi karena limit x menuju 0 dari kirinya min tak hingga, dari kanannya tak hingga, berbeda ya. Maka limit x menuju 0 dari fx adalah tidak ada. Satu lagi, yang paling kanan, kita punya f0 sama dengan ini nilainya, 0. Kemudian, limit x menuju 0 dari kiri fx berarti yang ini ya, ini berarti nilainya adalah 0. Sekarang limit x menuju 0 dari kanannya adalah dari kanan, sebelah kanannya 0. Ini nilainya adalah tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena kita bisa lihat bahwa nilai fungsinya ini dia akan terus naik turun pada selang min 1 sampai 1 ya. Naik turun terus. Jadi di sebelah kanannya 0 kita tidak pernah tahu nilai fungsinya dekat kemana. Bisa jadi 1, bisa jadi min 1, bisa jadi 0,8, 0,5, min 0,5, min 0,6, dan lain-lain. Pokoknya berada pada selang min 1 sampai 1. Ya, jadi limit x menuju 0 dari kanannya tidak ada. Dengan demikian jelas ya bahwa limit x menuju 0 itu juga tidak ada. Oke, sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan ke video di part berikutnya.